Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Stefani Miranda Pohan dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas 1A Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah mikrobiologi pangan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kadar air dan total mikroba pada daging sapi di tempat pemotongan, yaitu di Bandar Lampung. Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan yang dibutuhkan bagi tubuh manusia. Karena daging sapi kaya akan protein dan asam amino yang dibutuhkan pada tubuh manusia. Selain protein, daging sapi juga kaya air, kaya lemak, dan komponen lainnya. Kandungan gizi yang baik di dalam daging sapi ini sangat mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Penyediaan daging sapi yang kandungan mikrobanya tidak melebihi batas maksimum cemaran mikroba atau yang disebut dengan BMCM. Beberapa mikroba patogen yang bisa mencemari daging sapi yaitu Escherichia coli, Salmonella sp, dan Staphylococcus sp. Kontaminasi mikroba pada daging sapi dapat berasal dari peternakan dan rumah potong hewan yang tidak higienis atau yang tidak bersih. Pertumbuhan mikroba pada daging sapi sangat dipengaruhi oleh kadar air dalam daging tersebut. Dan kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba. Kandungan air tersebut dinyatakan dengan water activity. Water activity yaitu jumlah air yang bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Kelembaban dan kadar air biasanya berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dan jamur memerlukan kelembaban di atas 85% untuk pertumbuhannya. Menyatakan bahwa kadar air yang meningkat dipengaruhi oleh jumlah air. Bahan dan metode penelitian dilakukan pada bulan April 2014 di tempat pemotongan hewan, yaitu di Bandar Lampung. Laboratorium Penguji Balai Veteriner Lampung dan Laboratorium Nutrisi Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Lampung. Bahan dan digunakan untuk penelitian ini adalah daging sapi yang berasal dari seluruh atau beberapa TPH di Bandar Lampung. Daging sapi yang digunakan adalah daging pada paling luar yang kandungan lemaknya sedikit tanpa memperhatikan bangsa dan umur sapi, baik itu betina atau jantan. Untuk perubahan yang diamati, total kandungan mikroba yang terdapat pada sampel daging sapi diuji dengan menggunakan metode Total Peer Count atau yang disebut dengan TPC SNI 2897 atau 2008, dan kadar air yang terdapat pada sampel daging yang diuji dengan metode pengeringan atau oven, yaitu pada Legowo DKK pada 2005. Untuk metode penelitian analisis datanya, metode penelitian yang dipakai adalah metode sensus. Data dianalis dengan analisa deskriptif kuantitatif. Prosedur penelitian uji total plate count. Penentu angka lempeng total atau yang disebut dengan ALT atau total plate count atau yang disebut TPC. Sumber bakteriologinal analital manual 1998 dan SNI 2897 sampai 2008, yaitu cara kerjanya persiapan pengujian total mikroba. Yang pertama itu menggunakan sampel yang diuji dipotong kecil-kecil secara aseptik menggunakan gunting dan pinset. Yang kedua, menimbang 25 gram daging sapi untuk contoh padat dari semi padat, sehingga untuk contoh cairnya sebanyak 25 ml sampel air. Kemudian dimasukkan ke dalam 225 ml larutan BPW 0,1% steril.
kemudian dihomogenkan dengan stomacher selama 1-2 menit. Ini merupakan larutan dengan pengeceran 10 kurang lebih 2. Uji kadar air. Pemeriksaan kadar air digunakan metode pengeringan atau yang disebut dengan oven. Pada kadar air daging sapi di TPH Bandar Lampung, kadar air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas makanan tersebut, cemaran mikroba, dan daya simpan dari pangan tersebut. Oleh sebab itu, penentuan kadar air dan suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Kadar air daging sapi ini dapat dilihat pada gambar berikut, nanti saya jelaskan. Dan di sini saya akan menjelaskan kadar air daging sapi di TPH Bandar Lampung. TPH yaitu tempatnya Ibu Mul yang bernama Ibu Mul 171,92, pada yang kedua 71,55, maka hasilnya 71,73 yang mengandung kadar air daging. H. Bustomi yaitu pada kesatunya 74,84 dan yang keduanya 74,43, maka menghasilkan kadar air rata-rata 74,63. H. Udin pada kadar air daging sapi 1 74,24, pada kadar air 2 73,14, dan jumlah rata-rata kadar air tersebut 73,69. Pada TPH Ampan yaitu memiliki kadar air yang pertama 72,22 dan yang kedua 72,65, maka kadar air rata-ratanya adalah 72,43. Kualitas daging dari TPH di Bandar Lampung termasuk dalam kualitas daging yang baik karena memiliki kadar air yang normal. Kualitas daging dari masing-masing TPH ini memiliki warna, tekstur, kearoma, dan keempatuan yang baik pada daging tersebut dan dipotong makin segar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mikroba daging sapi di tempat kejadian Bandar Lampung, yaitu tempatnya di Ibu Mul yang uji satunya mendapatkan hasil 0,67 dikali 10 derajat 5 dan uji keduanya 1,2 dikali 10 derajat 5, rata-ratanya adalah 0,93 dikali 10 derajat 5. Di tempat H. Bustomi, total mikroba uji 1 yang mendapatkan hasil 0,46 dikali 10 derajat 5 dikali 5,9 dikali 10 pangkat 5 dan rata-ratanya mendapatkan 3,1 dikali 10 pangkat 5. Pada H. Udin, total mikroba pada uji 1 yang mendapatkan hasil 4,9 dikali 10 pangkat 5. Total yang kedua 0,088 dikali 10 pangkat 5 dan mendapatkan hasil rata-rata mikroba yaitu 2,4 dikali 10 pangkat 5. Dan pada tempat Ampan mendapatkan uji 1 total mikroba sebesar 4,4 yang dikali 10 pangkat 5 dan uji kedua 0,075 dikali 10 pangkat 5 dan rata-ratanya 2,2 dikali 10 pangkat 5. Itulah sekian sampel dan presentasi jurnal dari saya. Jika ada salah atau salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.